Hari Natal sudah tiba. Mari kita membuat kue kacang. Berikut bahan-bahannya. Silakan di-screenshot dan disimpan. Aduk rata selai kacang Skippy dengan minyak goreng dan butter atau mentega, sampai semuanya benar-benar menyatu. Masukkan tepung terigu, gula halus, susu bubuk dan garam, sambil diayak agar tidak ada gumpalan. Lalu aduk sampai tercampur rata. Ratakan adonan di atas meja memakai rolling pin. Jangan terlalu tebal dan jangan terlalu tipis. Usahakan ukurannya sama agar matangnya merata. Kemudian cetak adonan sesuai dengan bentuk yang kalian sukai. Bisa bentuk hati, kacang atau semua bentuk lainnya. Lalu susun adonan kue kacang di atas loyang yang sudah dialasi oleh baking paper, atau diolesi dengan margarin tipis-tipis. Panggang kue di suhu 150 derajat Celcius selama 20 menit sampai kue setengah matang, lalu keluarkan dari oven sebentar. Olesi bagian atas kue dengan kuning telur, lalu panggang kembali sampai kue matang semuanya. Jika kalian suka, bagian atasnya boleh ditaburi sedikit potongan almond, atau beberapa biji wijen sebagai hiasan. Setelah semuanya matang merata, keluarkan kue dari oven, dan dinginkan di atas cooling rack sampai uap panasnya hilang. Jika sudah dingin, simpan kue kacang ke dalam toples kemudian tutup rapat, dan kue pun siap untuk menyambut hari Natal. Berikut beberapa tips agar kue kacang enak dan tampilannya cantik, serta ada rasa kriuk dari kacangnya. Jika ingin kue kacang yang ada rasa kriuk-kriuknya saat digigit, maka pakailah selai kacang yang chunky. Selai kacang chunky ini adalah selai kacang kasar, yang di dalamnya ada pecahan kacang tanah kasar yang garing. Berbeda dengan selai kacang yang creamy, selai kacang yang creamy sepenuhnya benar-benar halus, dan tidak ada pecahan kacang yang garing di dalamnya. Maka dari itu, selai kacang yang creamy tidak akan memberikan rasa garing saat dimakan. Sebaliknya, selai kacang yang creamy akan membuat kue kacang menjadi terasa lebih lumer, dan melting di mulut. Perbedaannya bisa kalian lihat pada gambar di samping. Selai kacang yang creamy teksturnya sangat halus, dan tidak ada pecahan kacang-kacang kecil yang garing. Sementara itu, selai kacang yang kasar penuh dengan pecahan kacang yang garing, dan rasanya kriuk saat dikunyah. Selai kacang di Indonesia pada umumnya ada merek Skippy yang sudah sangat terkenal. Produknya mudah ditemukan, dan banyak dijual di toko bahan kue, supermarket, minimarket, bahkan toko kelontong yang besar juga ada, dengan harga yang cukup terjangkau. Jika tidak ada merek ini, kalian bisa pakai selai kacang merek lain kesukaan kalian yang biasa kalian pakai. Dan ingat, kualitas selai kacang yang dipakai sangat berpengaruh pada cita rasa kue kacang nantinya. Jadi pastikan selai kacang kalian tidak berbau tengik, dan tidak memasuki masa kadaluarsa. Semakin bagus kualitas selai kacang yang kalian pakai, maka akan semakin enak rasa kue kacangnya, dan terasa sangat wangi. Selanjutnya, untuk tampilan kue kacang yang cantik, dan tidak tampak gosong di bagian atasnya, kuncinya ada di olesan kuning telur, dan cara memanggang kue kacang. Olesan kuning telur sangat berpengaruh pada tampilan bagian atas kue kacang supaya tampak kuning mengkilap, dan tidak hitam gosong. Begitu pula dengan cara memanggangnya pun sebaiknya melalui 2 kali proses pemanggangan. Yang pertama, panggang dahulu kue kacang sampai hampir matang, lalu dikeluarkan dan diolesi dengan kuning telur. Kemudian untuk kedua kalinya, panggang lagi kue ke dalam oven dengan api atas bawah, sampai kue kacang benar-benar matang. Ingat untuk segera mengangkat kue kacang keluar dari oven jika kue sudah matang, agar bagian atas tidak gosong dan menghitam. Jika dibiarkan terlalu lama, biasanya bagian olesan kuning telurnya yang tadinya berwarna kuning keemasan, lama-kelamaan akan berubah menjadi lebih gelap. Dan tentu ini akan membuat tampilan kue kacang jadi sedikit kurang menarik nantinya. Tapi dari segi rasa tidak usah khawatir, karena rasanya tidak berubah dan tetap enak. Kecuali jika kue benar-benar gosong sampai benar-benar menghitam seperti arang, maka sudah pasti rasanya akan pahit. Selain itu, jika kalian suka lapisan atas yang tampak sangat kuning, kalian bisa olesi dengan kuning telur sebanyak 2 kali. Dan sebisa mungkin, pakailah telur omega, karena kuning telur omega warnanya lebih oranye daripada kuning telur biasa. Cara membedakan telur omega dengan telur biasa sangatlah mudah, bisa dilihat melalui warna kuning telurnya. Telur omega mempunyai kuning telur yang warnanya oranye, sedangkan telur biasa berwarna kuning cerah. Hal ini dikarenakan pakan ayam telur omega agak sedikit berbeda dengan pakan ternak ayam biasa. Untuk menghasilkan telur omega yang berwarna oranye, biasanya ayam akan diberi makanan khusus yang mengandung lebih banyak omega 3, seperti minyak alga laut, biji rami, biji-bijian seperti jagung dan pelet khusus ayam. Sedangkan untuk pakan ternak ayam telur biasa, diberikan pakan makanan standar,
tetapi tetap mengandung protein, vitamin dan mineral. Jika dilihat dari segi harga, memang telur omega sedikit lebih mahal daripada telur biasa. Hal ini dikarenakan pakan makanannya yang membutuhkan lebih banyak biaya dibandingkan pakan makanan ayam ternak telur biasa. Jadi hal ini wajar saja. Tetapi jika di tempat kalian tidak ada telur omega, maka kalian bisa memakai cara lain agar olesan kuning telur tetap cantik, yaitu dengan cara menambahkan sedikit pewarna oranye atau pewarna kuning telur ke dalam olesan kuning telurnya. Cara ini sangat cocok untuk jualan, karena lebih bisa menekan biaya, sehingga harga kue bisa lebih terjangkau. Membuat kue kacang ini sangatlah mudah dan sangat praktis, sehingga cocok untuk dijadikan hidangan kue Natal, dan cocok juga untuk dijadikan bingkisan hampers. Silakan simpan resep ini, dan selamat Hari Natal untuk teman-temanku semuanya. Merry Christmas!